Halo semua, hari ini kita membahas materi persamaan trigonometri yang bagian kedua. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas materi persamaan trigonometri yang berbentuk tan X sama dengan tan A. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas dua bentuk persamaan trigonometri. Yang pertama itu persamaan trigonometri yang berbentuk sin X sama dengan sin A, itu memiliki dua solusi, yaitu X sama dengan A tambah dengan K kali dengan 360 derajat, atau yang kedua adalah X sama dengan 180 kurang A tambah K kali dengan 360 derajat. Ingat bahwa A dan 180 kurang A ini merupakan pasangan sudut positif yang dimiliki oleh fungsi sinus. Kemudian kita juga sudah belajar untuk versi kosinusnya, yaitu persamaan trigonometri yang berbentuk cos X sama dengan cos A itu sama juga memiliki dua solusi. Yang pertama sama dengan yang tadi, X sama dengan A tambah K kali dengan 360 derajat. Kemudian yang kedua, pasangan positif untuk kosinus ada di kuadran keempat, makanya solusi keduanya adalah X sama dengan 360 kurang A tambahkan dengan K kali dengan 360 derajat. Nah, bagaimana sekarang dengan solusi persamaan untuk tan X sama dengan tan A? Jadi, kalau kita perhatikan pola yang berlaku untuk sinus dan kosinus, itu erat kaitannya dengan perbandingan trigonometri sudut berelasi di 4 kuadran. Kita punya kuadran 1 semua positif, kuadran kedua sinus yang positif, kuadran 3 tangan yang positif, kemudian kuadran 4 cos yang positif. Pada persamaan sinus, sin X sama dengan sin A, dia punya dua solusi, yaitu A dan 180 kurang A. Itu karena sin positif di kuadran 1 dan juga di kuadran kedua. Sedangkan untuk persamaan kosinus, itu kan solusi dari persamaan cos X sama dengan cos A adalah X sama dengan A dan X sama dengan 360 dikurangi A. Itu karena kosinus itu positif di kuadran 1 dan juga di kuadran keempat. Nanti jangan lupa ditambahkan dengan K kali dengan 360 derajat untuk sin dan kosinus. Itu karena jika kita perhatikan di gambar ini juga nilainya akan berulang setiap satu putaran atau setiap 360 derajat sekali. Nah, pertanyaannya, apakah untuk tangan X sama dengan tangan A juga berlaku hal yang sama? Apakah nanti ada dua solusi, yaitu di kuadran pertama dan di kuadran ketiga? Itu yang kita bahas sekarang. Nah, jadi dari pola itu apakah solusinya ada dua, yaitu X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Ini adalah solusi untuk kuadran satunya dia. Kemudian karena kita ngomongin tan X sama dengan tan A, tan positif di kuadran ketiga punya pasangan 180 tambah A, maka harusnya dia punya solusi X sama dengan 180 plus A tambah K kali 360 derajat. Apakah sama polanya seperti itu? Nah, sebenarnya jawabannya ya benar, sama. Tetapi khusus untuk tan, ada sedikit perubahan yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita perhatikan dua solusi ini, emang benar dua-duanya merupakan solusi dari persamaan untuk tan X sama dengan tan A. Kalau kita ambil yang pertama, X sama dengan A plus K kali 360, kalau ini kita jabarkan dengan mengganti K-nya dengan bilangan bulat, kita akan mendapat himpunan tak terhingga banyaknya barisan nilai X yang memenuhi, yaitu dari A tambah 360 tambah 360 semua merupakan solusi. Demikian halnya juga kalau kita kurangkan dengan 360 kurang dengan 360 semua merupakan solusi. Nah, dengan cara yang sama kita bisa peroleh untuk versi yang kedua, yaitu untuk X sama dengan 180 tambah A plus K kali 360. Kalau kita jabarkan, kita juga bisa mendapatkan barisan tak terhingga banyaknya solusi nilai X yang memenuhi. Mulai dari 180A plus A, kemudian ditambah dengan 360 jadi 540 dan seterusnya. Hal yang sama juga berlaku kalau kita kurangi dengan 360 dan 360 lagi. Jadi kita punya dua barisan tak terhingga banyaknya nilai X yang merupakan solusi dari persamaan tan X sama dengan tan A. Nah, menariknya, apabila kita gabungkan jadi satu kedua barisan dari kedua solusi yang kita peroleh tadi, kita akan memperoleh barisan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, sama-sama semua mengandung solusinya yaitu A. Kemudian kalau kita lihat pola dari sudutnya itu, dari negatif 360, negatif 180, positif 180,
positif 360, positif 540. Sebenarnya kita bisa sederhanakan dua solusi tan ini menjadi satu solusi, yaitu solusi dari persamaan tan X sama dengan tan A itu bisa kita gabung menjadi X sama dengan A tambah K kali 180. Jadi kita bisa sederhanakan dua solusi ini menjadi satu solusi tunggal gitu. Dan ini sebenarnya juga berkaitan dengan periode dari fungsi tangan. Jadi kalau sin dan cos itu memiliki periode 360, sedangkan tan itu memiliki periode 180 derajat. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan terkait dengan persamaan trigonometri berbentuk tan X sama dengan tan A. Jadi solusi persamaan trigonometri berbentuk tan X sama dengan tan A itu adalah X sama dengan A plus K kali 180. Jadi cukup dibuat satu solusi, tidak seperti sin dan cos mereka memiliki dua pasang. Tapi untuk tan ingat dia menggunakan periode 180 derajat, bukan 360 seperti sin dan cos. Nah, untuk contoh simple saja, kita mulai dengan yang pertama dulu. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tan X sama dengan 1. Jadi hampir sama dengan solusi persamaan trigonometri pada video sebelumnya. Jadi yang pertama kita ubah dulu bentuknya menjadi tan X sama dengan tan A. Jadi 1 itu sama dengan tan berapa? Kita bisa ubah tan X sama dengan 1. 1 itu merupakan tan 45 derajat, berarti kita bisa ubah tan X sama dengan tan 45 derajat. Selanjutnya tinggal kita coret, dapat X sama dengan A. Jangan lupa tambah dengan K kali dengan 180 derajat. Karena periode dari tan adalah 180 derajat. Untuk tan khusus cukup satu solusi ini saja, selesai. Jadi jawabannya adalah solusi semua nilai X yang memenuhi persamaan tan X sama dengan 1 adalah X sama dengan 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Selesai. Kemudian untuk contoh yang kedua, tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan tan sepertiga X sama dengan sepertiga akar 3 untuk X-nya sekarang dibatasi dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi solusinya sama, masih ubah sekarang sepertiga akar 3 ini tan berapa? Sehingga kita punya bentuk tan X sama dengan tan A. Jadi sepertiga akar 3 itu adalah nilai dari tangan 30 derajat, sehingga ini kita bisa ubah jadi tan 30 derajat. Selanjutnya berarti kita punya, karena sudah sama-sama tan nih, berarti sepertiga X sama dengan 30 derajat. Ingat, jangan sampai lupa tambah K kali 180 derajat. Karena diminta nilai X, berarti sepertiganya harus kita pindahkan sebelah. Jadi berilang sepertiganya sama-sama kali 3 untuk kedua ruas. Jadinya kita punya X sama dengan 90 derajat tambah K kali dengan 540 derajat. Ini merupakan seluruh solusi yang memenuhi, ingat lagi ya. Nah, sekarang karena diminta batasnya dari 0 sampai dengan 360 derajat, berarti gantilah nilai K dengan satu bilangan bulat sehingga X-nya terletak di antara pada interval ini. Jadi kalau misalnya kita ganti X-nya dengan 0, kita dapat satu solusi yaitu X sama dengan 90 derajat. Apakah ada nilai K lain yang memenuhi? Oke, ternyata tidak ada satupun nilai K yang memenuhi selain K sama dengan 0. Sehingga cuma kita peroleh satu solusi, yaitu X sama dengan 90 derajat. Kalau kita ganti K dengan 1, hasilnya sudah lebih dari 360 derajat. Kalau kita ganti K-nya dengan negatif 1, itu jauh di bawah 0 derajat. Sehingga solusinya cuma ada satu, yaitu yang kita peroleh saat K-nya sama dengan 0. Yaitu X yang memenuhi adalah X sama dengan 90 derajat. Nah, selanjutnya kita bahas contoh yang ketiga. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan tan 2X tambah 30 derajat sama dengan negatif akar 3 untuk X-nya dibatasi dari negatif 180 sampai dengan 180 derajat. Angka pertamanya sama kayak tadi, jadi negatif akar 3 itu kita ubah jadi tan sesuatu. Yang pertama kalau mau bertahap, akar 3 pertama ubah, akar 3 itu adalah nilai dari tan 60 derajat. Ingat materi perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sekarang kalau nilainya negatif, berarti sudutnya harusnya ada di kuadran kedua atau kuadran keempat. Kalau kita ambil yang kuadran kedua, berarti pasangan sudut 60 derajat untuk di kuadran kedua adalah 180 kurang 60,
berarti 120 derajat. Sehingga kita punya negatif akar 3 adalah tan 120 derajat. Nah, selanjutnya, karena kita sudah punya sama-sama bentuknya tan, tinggal bisa dibilang kita bisa coret langsung, dapat nanti 2x tambah 30 derajat sama dengan 120 derajat. Jangan lupa plus k kali 180 derajat, karena nilainya berulang setiap 180 derajat sekali. Sekarang tinggal pindahkan 30 derajat ke kanan, atau sama-sama dikurangkan dengan 30 derajat. Kita punya 2x sama dengan 90 derajat tambah k kali 180. Untuk mencari x, kita bisa bagi kedua ruas dengan 2, sehingga diperoleh x sama dengan 45 derajat tambah k kali dengan 90 derajat. Ini merupakan solusi umumnya, seluruh solusi yang memenuhi. Nah, karena x-nya dibatasi untuk interval tertentu, maka kita perlu ganti k dengan bilangan bulat yang memenuhi. Oke, ambil yang paling gampang, pasti k sama dengan 0. Cuma kalau kita cek berurutan dari yang paling rendah yang memungkinkan adalah k sama dengan negatif 2. Karena kalau kita ganti k dengan negatif 2, kita peroleh 45 tambah negatif 2 kali 90 derajat, nanti ketemu negatif 135 derajat, itu masih terletak di interval ini. Dan terus kita ambil ke atas, berarti k sama dengan negatif 1 juga pasti memenuhi, karena diperoleh x sama dengan negatif 45 derajat. Kemudian kalau diambil k sama dengan 0, berarti x sama dengan 90 derajat x sama dengan 45 derajat masih ada di interval ini. Kalau ambil k sama dengan 1, dapat 135 derajat. Kalau diambil k sama dengan 2, udah pasti lebih, sehingga cukup sampai k sama dengan 1. Jadi dari sini kita peroleh ada 4 nilai x yang memenuhi, yaitu negatif 135, negatif 45, 45, dan 135. Semua dalam derajat. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir untuk video kali ini. Tentukan semua nilai x yang memenuhi persamaan tan 2x kurang pi sama dengan akar 3 untuk x-nya dibatasi pada interval dari 0 sampai dengan v. Jadi untuk kasus kali ini kita akan mengerjakan dalam satuan radian. Jadi nanti sama sebenarnya caranya. Kalau kalian masih bingung menggunakan radian, bisa tulis orang-orangnya dengan derajat, tapi nanti kembalikan hasilnya dalam bentuk radian. Oke, untuk menyelesaikan ini kita akan fokus ke radian saja. Jadi tan 2x kurang pi sama dengan akar 3. Akar 3 itu ubah jadi tan berapa? Akar 3 adalah tan 60 derajat. 60 derajat adalah 180 per 3. Karena 180 derajat sama dengan pi radian, maka ini bentuk lain dari tan pi per 3. Karena bentuknya sudah sama-sama tan sama dengan tan, bisa coret tannya sehingga kita peroleh 2x kurang pi sama dengan pi per 3 tambah k kali pi. Tambah k kali 180 derajat biasanya, tapi karena radian berarti tambah k kali pi. Ingat ya, hati-hati derajat dan radian. Karena mencari x berarti negatif pi pindah sebelah jadi tambah pi, atau sama-sama tambah pi di kedua ruas. Kita punya 2x sama dengan 4pi per 3 tambah k kali pi. Kemudian biar hilang 2-nya, bagi 2 di kedua ruas dapat x sama dengan 4 bagi 2 dapat 2, 2pi per 3 tambah k kali pi per 2. Nah, karena intervalnya dibatasi, kita perlu mencari nilai k yang sesuai. Yang memenuhi adalah k sama dengan 0, itu satu-satunya yang memenuhi, sehingga diperoleh x sama dengan 2pi per 3. Untuk k sisanya itu bisa diganti, cuma sayangnya udah di luar interval yang diberikan. Sehingga dari sini dapat satu-satunya solusi yang memenuhi adalah x sama dengan 2pi per 3. Oke. Nah, sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan pelajari kembali lagi materi-materi ini bisa ambil soal dari buku maupun internet. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.